Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Ayo membaca. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Ayo berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Kemudian tuliskan hasil diskusimu dalam tabel berikut. Di paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Di paragraf kedua, kita mendapatkan gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Di paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Nah, itu gambar ini menunjukkan gambar orang yang sedang tari merak. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apakah nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari pendet dari Bali,
ada tari Kandagan dari Jawa Barat, ada tari Kelana Topeng dari Yogyakarta, ada tari Remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Ayo berdiskusi. 1. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Dayu termasuk kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. 3. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 4. Ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 5. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. 6. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ciri-ciri pada masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Di masa anak-anak bagi laki-laki belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara belum membesar. Kemudian belum tumbuh jakun. Nah, di masa pubertas, ciri-cirinya bagi anak laki-laki, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi besar, tumbuh jakun. Nah, untuk berikutnya ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 1. Panggul belum membesar. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara belum melengking, payudara belum membesar. Nah, di masa pubertas bagi anak perempuan ciri-cirinya panggulnya membesar, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Nah, di tabel berikut kalian bisa menulis hasil kesimpulan masa yang sedang kamu alami, kalian masing-masing. Kesimpulannya, apakah kalian masih masa anak-anak atau masa pubertas? Kalian tulis di tabel, kemudian tulis alasannya. Ayo renungkan. Mengenali tarian daerah di daerah tempat tinggal merupakan bentuk sikap peduli terhadap budaya bangsa. Sudahkah kamu mengenali tarian kreasi daerahmu? Coba kamu ingat dan renungkan beragam tari kreasi yang berasal dari daerahmu. Bersama orang tuamu amatilah 2 orang yang sama jenis kelaminnya,
tetapi berbeda usia, yaitu usia kanak-kanak dan usia pubertas atau remaja. Jika kamu seorang laki-laki, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja laki-laki. Sebaliknya, jika kamu seorang perempuan, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja perempuan. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menuliskan perbedaan ciri fisik dari dua orang yang sudah kamu amati. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.